Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kita lanjutkan topik dari statika struktur, yaitu resultan gaya. Nah, untuk resultan gaya ini akan saya jadikan dua part, yaitu part 1 dan part 2. Untuk hari ini kita bahas dulu yang part 1. Kenapa saya pecah? Nah, biar Anda lebih paham ya. Nah, ini karena ini basic yang paling dasar. Nah, takutnya kalau ini nggak paham, nanti di analisis keseimbangan, Anda akan kesulitan. Jadi, mohon dipahami dan dipraktekkan baik-baik. Nah, di latihan ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, perlu kita ingat yang kemarin di sini gaya dia punya besar atau nilai, kemudian dia juga punya arah. Atau gaya ini adalah besaran vektor. Kemudian selain itu dia juga punya garis kerja, titik tangkap di arahnya itu, dan pangkal gaya. Nah, satuan gaya dia adalah Newton. Newton. Nah, gaya di sini digambarkan seperti anak panah. Ini adalah pangkal gaya, ini adalah titik tangkapnya. Kemudian garis kerjanya adalah garis khayal di sepanjang gaya tersebut. Nah, dua buah gaya atau lebih dapat kita hitung resultannya. Jadi resultan, nanti kita bahas resultan. Gaya ini pengganti gaya, sebuah pengganti gaya. Dia adalah sebuah pengganti gaya dari dua atau lebih gaya. Nah, maksudnya gimana sih Bu? Ini mulek ya. Jadi jika ada dua gaya atau lebih ya, kita dapat menggantikannya menjadi satu buah gaya saja. Nah, itu namanya adalah resultan gaya. Nah, untuk mencari resultan gaya ini, kita bisa menggunakan untuk metode gambar dan metode hitung atau matematis. Pada part 1 ini, kita fokus untuk mencari resultan gaya dengan cara menggambar. Nah, perlu dipersiapkan jika menggambar ini nanti, ketika nanti Anda ada tugas, latihan, dan lain sebagainya. Hal yang paling mutlak Anda punya adalah yang pertama penggaris. Penggaris yang ada ukurannya ya, jadi bukan misalkan pakai KTP, bukan ya. Jadi penggaris memang penggaris yang ada ukurannya. Kemudian pakai busur derajat. Jadi dua alat itu adalah wajib ketika kita menghitung resultan gaya dengan cara menggambar. Kemudian, nah, di sini ada 3 cara menghitung resultan gaya. Yang pertama adalah metode jajaran genjang. Yang kedua adalah metode segitiga, dan yang ketiga adalah metode poligon gaya. Kita bahas dulu untuk metode jajaran genjang. Metode jajaran genjang ini disebut juga metode paralelogram, atau kemarin kita sudah bahas hukum paralelogram ya.
Itu disebut juga jajaran genjang. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya, jajaran genjang. Oke. Nah, ini ada dua buah gaya ya, F1 dan F2. Ya. Ada dua buah gaya. Nah, kita ingin mengganti dua buah gaya ini menjadi hanya satu gaya saja. Ya, dengan cara metode jajaran genjang. Caranya bagaimana? Ya, nah ini soalnya ya, saya tulis lagi. Nah, ini jawabannya. Nah, anggap ini besar, arah, dan lain sebagainya adalah sama. Nah, nanti ketika Anda mengerjakan tugas harus sama. Misalkan ini 10 cm, berarti ini juga harus 10 cm. Misalkan kalau Anda ini 10 cm, ini 5 cm, ya nanti nggak sama ya. Oke, yang pertama adalah ketika metode jajaran genjang, ya, kita buat garis-garis yang sejajar. Misalkan kita buat garis yang sejajar dengan F2. Besar dan arahnya sama ya. Kemudian kita garis yang sejajar dengan F1. Garis kayal. Nah, resultan gayanya adalah kita tarik garis. Oke, saya pakai warna biru. Kita tarik garis dari pertemuan pangkal F1 dan F2 ke ujung. Nah, ini pertemuan garis kayal tadi. Nah, ini adalah resultan gaya. Jadi yang warna biru dia adalah resultan gaya. Dia pengganti F1 dan F2. Nah, besarnya berapa, Bu? Nah, nanti ya, yang penting Anda tahu dulu metode jajaran itu bagaimana. Nanti kita aplikasikan. Yang kedua adalah metode segitiga. Nah, Anda lihat di sini baik F1 dan F2 di jajaran genjang, ini F di segitiga ini sama, tapi caranya beda ya. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, ini ada F1 juga, di sini ada F2. Nah, kemudian oke, kita gambarkan lagi. Ingat, ya ini harus sama. Ya, anggap ini sama ya, karena saya tidak pakai penggaris. Ya, nanti Anda harus pakai penggaris. Saya hitung benar. Ya. Nah, Anda gambarkan terlebih dahulu. Oke, maaf. Caranya adalah gambarkan sesuai dengan urutan. Gambarkan sesuai urutan gaya. Jadi, karena di sini ada F1 dan F2, di sini harus urut dulu, F1 dulu baru F2. Ya. Kita gambar F1 terlebih dahulu. F1 arahnya ke sana. Ini F1. Nah, ini pangkal F1, ini titik tangkap F1. Kemudian F2 arahnya ke sana. Nah, gambar F2-nya ini adalah di titik tangkap F1 ini. Dia sebagai pangkal dari F2. Nah, kita ke sana. Ini F2. Nah, resultan gayanya yang mana, Bu? Ya, resultan gayanya adalah garis yang ditarik dari pangkal F1 ke ujung F2, dari awal ke akhir. Nah, saya beri garis hijau. Garis biru. Nah, ini adalah resultan gayanya. Ya. Walaupun di sini kita lihat, nah sama-sama arahnya sama ya, tetapi metode yang digunakan berbeda. Jadi silahkan nanti Anda, misalkan yang saya minta metode segitiga ya, Anda harus pakai segitiga. Atau kedua metode, ya berarti
harus cermat metode apa yang di soal. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah metode poligon gaya. Untuk metode poligon gaya ini catatan. Nah, ini hampir sama dengan metode segitiga. Dia harus urut sesuai nomor gaya. Ya, di sini ada F1, F2 dan F3. Poligon gaya berarti dia ada lebih dari 2 gaya. Tidak hanya 3, bisa 5, 4, 7 dan seterusnya. Ya, caranya bagaimana? Ini hampir sama dengan segitiga, ya. Kita urutkan menggambarnya. Nah, ini ada F3, ini ada F1, di sini ada F2. Ya, kita gambar yang mana, Bu? Kita gambar yang F1 dulu. F1 arahnya ke sana. Ya, saya gambar F1 ya. Nah, F1 arahnya ke sana. Ingat, kemiringannya juga harus sama. Misalkan di sini 30 derajat. Nah, berarti nanti ketika harus pakai busur, kenapa pakai busur ya, ini alasannya. Sini F1. Oke, biar tidak menghalangi, sebentar. Ini F1. Kemudian kita gambar F2. F2 arahnya ke sana. Jadi urut ya. Nah, pangkal gaya di F2 dia adalah di ujung F1. Nah, ini. Besarnya sama. Misalkan ini 5 cm, ini juga harus 5 cm. F2. Kemudian F3. F3 arahnya ke atas nih. Ya. Oke, maaf. Anggap ini lurus ya. Ini F3. Nah, resultannya bagaimana, Ibu? Nah, resultannya adalah kita hubungkan di titik awal ke titik akhir, dari pangkal F1 ke ujung dari F3. Ya, saya pakai warna biru ya. Nah, ini adalah resultan gayanya yang warna biru. Misalkan nanti ada 5 atau 7 gaya ya, juga caranya seperti itu. Jadi harus urut yang muncul mana. Jadi dilihat dulu ya, ini apakah F3 atau F1. Nah, misalkan ini saya ganti F1, ini F3, F2, berarti urutannya nanti juga beda gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang paling penting catatan. Yang pertama adalah penggunaan metode segitiga, jajaran genjang, poligon gaya. Nah, gaya-gaya yang dipindahkan harus mempunyai besar, arah, dan posisi yang sama dengan sebelum dipindahkan. Jadi antara sebelum dan sesudah ukurannya besarnya harus sama. Yang kedua, untuk menghitung besarnya resultan gaya dapat dilakukan secara grafis atau kita ukur dengan skala yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, maksudnya bagaimana ya? Nah, ini misalkan kita gunakan langkah-langkah. Yang pertama, gunakan penggaris dan busur derajat. Yang kedua, tetapkan skala. Ya, misalkan F1 5 Newton, F2 10 Newton. Kita misalkan dari skala. Nah, skala ini kita buat yang keduanya bisa kita bagi. Misalkan skalanya ini kan bisa dibagi 5 nih. Ya, 1 dibanding 5. Artinya adalah 1 cm mewakili 5 Newton. Jadi nanti ketika menggambar, yang 5 Newton ini adalah besarnya 1 cm, dan 10 Newton ini berarti besarnya ya 10 dibagi 5, berarti 2 cm. Bu, misalkan lagi nih, F3 4 Newton, kemudian F4 100 Newton misalkan. Kita tetapkan skalanya dulu. Nah, skala 1 dibanding 4. Kenapa? 100 juga bisa dibagi 4. Nah, jadi nanti ketika menggambar,
F3-nya ya 4 dibagi 4, 1 cm. Dan F4 berarti ya 100 dibagi 4, 25 cm. Jadi besarnya harus sama. Kemudian yang ketiga, gambarkan resultannya. Jadi misalkan nih gayanya skalanya 1 dibanding 5. Kita misalkan F1, F2 yang ini ya. Ini misalkan F1 nih. Ini F1 misalkan ini tadi 1 cm ya. Kemudian F2 2 cm, berarti dia lebih panjang. Nah, mungkin sekitar segini. Nah, resultan gayanya. Nah, ini yang merah resultan gaya. Hitung R dengan skala yang telah digunakan ya. Jadi kita bisa menghitung R-nya pakai penggaris. Nah, ini kita garisi ya. Ini kita garisi misalkan nih. Misal Oke, misal hasil R sama dengan hasil dengan penggaris penggaris R sama dengan 3 cm misalkan lo ya. Nah, berarti kita kalikan dengan skala R kali skala kalau kita pakai skala. Kalau nggak pakai skala ya nggak masalah, tetapi nanti resikonya ketika F-nya besar, misalkan 100 Newton, Anda nggak pakai skala, berarti 100 cm. Nah, itu resikonya. Berarti ya 3 kali kita tadi pakai skala, ini 1 dibanding 5. Berarti 15 Newton. Nah, seperti itu. Oke, kita ke ini ya, contoh soal. Sebentar, saya carikan template yang ada penggarisnya. Maksudnya yang ada ukurannya, apakah ada grade-nya? Oke, misalkan nggak ada. Oke, ini ya, mungkin yang ada penggarisnya. Ya, saya carikan contoh yang paling sederhana dulu. Contoh F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 30 Newton. Hitunglah R dengan metode jajaran genjang dan segitiga. Nah, di sini F-nya, F1-nya adalah 10, di sini F2 30 Newton. Oke, jadi kita pakai ya. Kita pakai jadi skalanya 1 dibanding 10. Ini artinya adalah 1 cm mewakili 10 Newton. Berarti nanti ketika F1 10 Newton berarti dia 1 cm. F2 30 Newton berarti dia nanti ukurannya 3 cm. Oke, kita mulai. Oke, ternyata ini nggak bisa ya. Kita gunakan ya, misalkan ukurannya, misalkan gambarnya ini F1, ini F2 misalkan. Berarti ya kita hitung F1 10 Newton. Oke, F1 dulu pakai metode jajaran genjang. Oke,
kita oke ya, ini F1. Nah, ini 1 cm ya ukurannya ya. Kemudian F2 berarti dia 3 cm ya, karena 30 Newton. Berarti sekitar 3 kali lebih panjang dari F1. Oke, ini F2. Ini dia 3 cm. Nah, kita tarik garis-garis yang sejajar. Nah, berhubung ini bentuknya ini gampang. Nah, kemudian resultan gayanya adalah dari pangkal F1 dan F2 kita tarik ke ujung sini. Nah, ini adalah resultan gayanya. Nah, resultan gaya ini bisa kita hitung ya, kita garisi ini seberapa, kemudian dikalikan dengan skala. Misalkan yang ditanya berapa Newton nilai R ya, yang pertama ukurlah panjang R dengan penggaris. Nah, yang kedua hasil ukur kalikan dengan skala. Misal hasil ukur sama dengan 4,2 cm. Maka R sama dengan 4,2 kali skalanya berapa? Tadi kita pakai skala 1 dibanding 10. Berarti R-nya 42 Newton. Nah, seperti itu. Begitu halnya dengan metode segitiga. Nah, jadi beda metode aja. Intinya sama. Oke. Ya. Saya kira sudah cukup untuk metode menggambar ini. Yang perlu diperhatikan adalah ketelitian Anda, kemudian penggunaan penggaris dan busur mutlak diperlukan. Ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.